Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dandi Caniago dengan NIM 200590057, Eca Aryani dengan NIM 200590059, Elvi Almanisha dengan NIM 200590061, dan saya sendiri Hanifa Lomeka dengan NIM 200590067. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sumber pendanaan jangka panjang yaitu saham biasa. Untuk penjelasannya akan dijelaskan sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Hanifa Lomeka dengan NIM 200590067. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi saham biasa. Nah, saham biasa atau common stock adalah sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti kepemilikan di suatu perusahaan. Biasanya berisi atas hak dan kewajiban investor termasuk diantaranya mengenai pembagian dividen dan hak pengambilan suara. Nah, saham biasa ini merupakan jenis saham dengan hak klaim yang didasarkan pada laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan atau emiten. Saya Eca Aryani dengan NIM 200590059. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas kelebihan saham dan kekurangan saham biasa, dan setelah itu jenis-jenis saham biasa. Pertama, kelebihan saham biasa yaitu saham biasa tidak memberikan dividen yang tetap. Yang kedua, saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo tertentu. Yang ketiga, saham biasa akan meningkatkan kredibilitas perusahaan karena peningkatan jaminan bagi pihak tertentu. Yang keempat, saham biasa pada saat tertentu dapat dijual lebih mudah karena dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada utang dan ikut serta sebagai pemilik perusahaan. Berikutnya, kelemahan saham biasa. Yang pertama, saham biasa lebih banyak memberi hak untuk memperoleh laba kepada pemilik perusahaan. Yang kedua, biaya penanggungan underwriting dan pendistribusian lebih mahal daripada utang. Yang ketiga, penjualan saham biasa dapat meningkatkan hak suara atau hak pengendalian yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang keempat, dividen saham biasa tidak bisa digolongkan sebagai biaya untuk mengurangi pajak. Dan yang terakhir, perusahaan yang lebih banyak menggunakan saham biasa dibandingkan dengan utang mempunyai biaya modal yang lebih mahal. Berikutnya kita masuk kepada jenis-jenis pendanaan saham biasa. Jenis-jenis pendanaan saham biasa ini ada 7. Yang pertama yaitu blue chip stock atau saham unggulan. Saham biasa satu perusahaan yang dikenal familiar secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Saham ini memiliki likuiditas yang tinggi atau transaksi yang besar secara nilai atau frekuensi karena saham ini diketahui oleh investor, baik dalam hasil produknya maupun perusahaannya. Yang kedua, ada saham bertumbuh atau growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lainnya, sehingga mempunyai PER yang tinggi. Saham jenis ini menandakan bahwa perusahaan masih bisa bertumbuh dengan strategi manajemen pertumbuhan seperti ekspansi bisnis atau efisiensi modal. Yang ketiga, ada jenis saham bertahan atau defensive stock. Adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu, yang berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Saham jenis ini biasanya memimpin dalam industrinya dan mempunyai kapitalisasi yang lebih besar. Yang keempat, ada saham cyclical atau cyclical stock. Adalah saham yang cenderung nilainya naik secara cepat saat perekonomian mengalami peningkatan dan juga jatuh secara cepat saat perekonomian mengalami penurunan. Kenaikan atau penurunan saham terjadi secara periodik sesuai siklus masing-masing perusahaan.
Berikutnya yang kelima ada saham non-siklis atau non-siklis stock. Adalah saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalkan seperti kebutuhan alat mandi dan kebutuhan pokok lainnya. Yang keenam ada saham musiman atau seasonal stock. Adalah saham perusahaan yang penjualannya bervariasi karena berdampak musiman, misalnya saham perusahaan yang naik pada masa menjelang lebaran ataupun tahun baru seperti pusat-pusat pembelanjaan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah saham spekulatif atau spekulatif stock. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulatif yang tinggi dan kemungkinan tingkat imbang hasilnya rendah atau negatif. Sekian, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya Elvi Almanisya dengan NIM 200590061 akan menyampaikan materi tentang perhitungan biaya modal dari sumber dana saham biasa. Di sini kita akan mengambil contoh. Sebuah perusahaan memiliki 600.000 lembar saham yang beredar dan dijual pada harga $100 per lembar. Untuk membiayai proyek baru, perusahaan perlu mencari tambahan dana sekitar $10.500.000 dan ingin melakukannya dengan cara right offering. Harga subscription atas saham baru adalah $70 per lembarnya. Harga subscription atau harga penerbitan ditentukan di bawah harga pasar sekarang adalah untuk menjamin terjualnya semua saham baru. Di sini diminta itu tentukanlah berapa banyak saham baru yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana yang diinginkan. Jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu lembar saham dan juga nilai teoretis dari satu right. Nah, untuk mengetahui jumlah saham baru yang akan dijual, kita mempunyai rumus. Jumlah saham baru yang akan dijual sama dengan dana yang ingin didapatkan, yaitu $10.500.000 dibagi dengan harga subscription, yaitu $70. Maka hasil yang didapat 150.000 lembar. Selanjutnya untuk jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu saham, yaitu rumusnya jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu saham sama dengan jumlah saham beredar semula dibagi dengan saham baru yang akan dijual, yaitu 600.000 lembar dibagi 150.000 lembar, hasil yang didapatkan adalah 4 right. Selanjutnya, untuk harga saham baru kita mempunyai rumus harga subscription ditambah dengan jumlah right, yaitu $70 ditambah dengan 4 right. Selanjutnya nilai teoretik satu right-nya. Kita mempunyai rumus harga pasar saham X right dikurang dengan harga subscription dibagi dengan jumlah right yang akan diperlukan. Untuk harga pasar saham X right itu rumusnya 600.000 lembar dikali $100 ditambah $10.500.000 dibagi dengan 600.000 ditambah 150.000. Maka hasil yang didapatkan adalah $94. Nah, $94 tadi kita kurangkan dengan $70 dibagi dengan 4, itu right. Maka hasil akhirnya $6. Selanjutnya, untuk nilai teoretis right, kita mempunyai rumus X dikurang S dibagi N, atau R sama dengan pon dikurang S, yaitu $100 dikurang $70 dibagi N tambah 1 atau 4 ditambah 1, maka hasil akhir yang akan diperoleh adalah $6. Perkenalkan, saya Dandi Ceniago dengan NIM 200590057. Saya akan memberikan contoh nyata saham biasa. Kali ini saya mengambil Unilever sebagai contohnya, di mana
pada tanggal 1 November tahun 2017, pihak Unilever memegang saham sebesar 85% dengan jumlah saham yaitu 64.848.775.000 rupiah. Sedangkan masyarakat publik memegang sebesar 15% saham dengan jumlah saham yaitu 11.451.225.000 rupiah. Pemilik saham memiliki hak atas sahamnya, diantaranya yaitu 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi atau laba perusahaan. 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya dan tentunya juga bagi kami yang menyampaikannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.